Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Alia Jahra. Jadi di sini mungkin akan menjelaskan sedikit mengenai anatomi muskuloskeletal pada regio thoracis dan juga membrum superioris atau pada bagian ekstremitas atas. Jadi perlu teman-teman ketahui bahwa tubuh kita ini tuh terdiri dari berbagai macam sistem. Misalnya kayak tulang, otot, dan lain-lain. Nah, kemudian itu nanti akan dibentuk dan disusun sehingga terjadilah kerangka tubuh kita. Ada bagian atas, ada bagian bawah, dan juga lain-lain. Mungkin ini pada bagian atas itu ada tulang, ada otot, kemudian dan juga ada beberapa sendi-sendi penting sehingga tersusunlah rangka tubuh kita. Nah, yang pertama itu buat yang tulang penyusun toraks. Jadi buat penyusun toraks itu ada sternum, costae, dan juga vertebra thoracalis. Vertebra thoracalis-nya ini tuh terdiri dari T1 sampai dengan T12. Kemudian kalau costae. Nah, costae ini dia terdiri dari 12 pasang. Ada yang 7 ini tuh kayak yang sejati, kemudian 3 yang palsu, kemudian ada 2 yang melayang. Nah, terus ada juga sternum. Sternum ini tuh dia terdiri dari manubrium sterni, kemudian corpus, dan juga ada processus siphoideus. Nah, kemudian kalau buat otot ini tuh dia terdiri dari intercostal externus, internus, dan juga intimus. Nah, terus kalau diafragmanya ini dia diinervasi oleh nervus processus Phrenicus C5 dan juga C3. Kemudian ada juga pectoralis major dan juga pectoralis minor, serratus anterior, dan juga subclavius. Nah, mungkin di sini ada gambar. Nah, gambarnya ini tuh berdasarkan dari buku Netter. Jadi mohon maaf kalau agak kurang jelas. Nah, ini gambarnya kita mulai dari lengan atas, dia itu termasuk dari ekstremitas atas kita kan. Nah, jadi di sini tuh banyak sekali nama-nama nervus dan juga otot. Nah, mungkin ini kita mulai dari yang tulangnya dulu ya. Nah, tulang pada bagian sekitar bahu itu adalah musculus trapezius. Musculus trapezius yang ini. Nah, ini ya. Nah, kemudian kita turun ke bawah, ini tuh dekat dengan leher clavicula. Nah, ini yang biasanya itu sering diraba, apalagi pada bayi baru lahir ini tuh wajib kita periksa, takutnya ada dislokasi ataupun ada patah pada bagian tulangnya, makanya harus kita cek. Biasanya kalau ada masalah, si bayi itu juga akan nangis. Kalau enggak berarti alhamdulillah kayaknya aman. Nah, kemudian kita turun, ini ada musculus deltoid. Nah, ini musculus deltoid, oke. Kemudian ada bicep brachii. Nah, ini biasanya paling sering keluar. Kemudian ini banyak sekali. Ini dari lengan ya. Lengan ini yang musculus tricep. Ini tricep, kalau yang di atas tadi bicep. Oke. Kemudian ini kita lanjut ke bagian tadi ada kan dijelasin mengenai yang ini. Ini adalah pembagiannya. Oke, bisa dilihat. Ini ekstremitas atas. Nah, mungkin ini ke bagian muscle ataupun ke tulangnya. Supaya lebih jelas, di sini tuh banyak sekali. Ini adalah caput humeri. Caput humeri, terus ini scapula. Nah, scapula biasanya kalau kita raba ini tuh bakalan kerasa. Nah, terus yang mana lagi ya?
Nah, ini gambaran kalau secara radiologinya. Oke, mungkin kita lanjut kepada bagian ini sebenarnya kayak banyak banget, bisa dilihat aja gambarnya. Ini kayak bagian-bagian tangan tuh udah banyak banget guys penjelasannya. Mungkin ini kita lanjut aja. Jadi ada beberapa sendi yang sangat penting pada bagian-bagian ekstremitas atas kita. Misalnya itu adalah articulatio costovertebralis dan juga sternocostalis atau sinovial dan juga cartilago. Nah, kemudian buat inervasi dan juga vaskularisasinya dia oleh nervus intercostalis T1 dan juga T11. Kemudian ada arteri thoracika interna, arteri intercostalis posterior, vena azygos dan juga vena thoracika interna. Nah, terus ada juga pada bagian membrum superior itu dia terdiri dari tulang dan juga otot, serta ada juga inervasi dan juga vaskularisasinya. Kalau dia itu pada bagian tulang penyusun ada clavikula, scapula, humerus, radius, dan juga ulna. Mungkin nanti akan kita lihat gambarnya seperti apa. Terus ada karpal, metakarpal, dan juga palang. Nah, terus otot-otot membrum yang terdiri dari otot bahu, deltoid, rotator cuff, kemudian lengan atas itu dia terdiri dari bicep, tricep, dan juga brachialis. Kemudian lengan bawahnya terdiri dari flexor dan juga extensor. Kalau otot lengannya dia terdiri dari tenar, hipotenar, lumbricalis, dan juga interose. Mungkin nanti gambarnya akan saya carikan ya. Kemudian inervasi dan juga vaskularisasinya itu dia ada pada plexus brachialis C5T1, nervus musculocutaneus, medianus, ulnaris, radialis, dan juga axillaris. Terus kalau arteri dia di inervasi dan juga vaskularisasi oleh arteri subclavia, axillaris, brachialis, radialis, dan ulnaris. Dan juga venanya ini tuh dia akan mengikuti arah dari si arterinya. Mungkin ini ada gambarnya. Kita mulai dari yang manubrium. Nah, jadi ini adalah manubrium sterni. Bisa dilihat, ini manubrium sterni, letaknya itu tuh kayak dekat dengan leher, bukan leher sih, kayak di bagian sini kita. Ini manubrium sterni. Jelas? Ya, mohon maaf ya kalau kurang jelas. Terus, mana lagi? Manubrium sterni. Ini kalau dari potongan mediana, kita lihat dari potongan ke sini. Nah, ini kan letaknya itu tuh kayak ada di sekitar, pokoknya ada pada bagian atas banget gitu. Manubrium. Nah, kemudian di sini tuh juga ada manubrium malei, tapi dia itu tuh letaknya pada bagian telinga. Ya, manubrium. Nah, ini kalau pada bagian toraks kita lihat, dia itu tuh kayak sejajar sama yang kosta pada satu.
Nih, kosta 1. Lihat, kayak di tengah-tengahnya ini. Nah, ini kan? Nih, mungkin bisa kita periksa sendiri, kita cari kosta 1 kita hampir sejajar dengan kosta 1. Oke? Nah, terus kita lihat lagi apa? Korpus. Koste. Nah, kemudian kalau koste, kan koste ada 12 ya. Nah, kita lihat. Ini nah, kita hitung. Koste ada 12. Kita lihat. Nah, ini bisa dihitung dari awal. Ini yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke. Nah, yang 12-nya ini tuh kayak ageda di bawah banget gitu. Nah, terus pada bagian koste ini tuh dia nanti akan ditutupi oleh yang namanya itu si scapula. Nih, ini scapula. Nih, scapula kita nih, nih letaknya ada di belakang. Ya, di belakang. Si scapula ini tuh dia ada bagian yang ini, acromion-nya ada, kemudian fossa supraspinata yang ini. Nah, ini kan kalau kita raba nih si scapula kita, terus ini akan ada terasa kayak tulang. Nah, tulangnya itu namanya adalah si spina. Kemudian kita agak ke bawah lagi nih, raba. Itu namanya adalah fossa infraspinata. Oke. Nah, terus. Nah, si costa ini tuh dia terbagi lagi menjadi 2. Ada costa virae dan juga costa spuriae. Kalau yang virae itu dari 1 sampai ke 7. Kalau yang satunya lagi itu dari 8 sampai yang ke 12. Nah, kemudian ini akan kita lihat yang musculus pectoralis major. Musculus pectoralis major. Nah, jadi dia itu tuh letaknya kayak di sini. Nah, ini kalau kita lihat dari ada kulitnya. Nah, ini kelihatan musculus pectoralis major. Nah, ini kalau kita lihat pada wanita, musculus pectoralis majornya itu tuh ada di sekitar kayak kelenjar mamae, kayak di bagian atasnya gitu. Kelihatan? Nah, ini adalah pectoralis major. Kemudian kita lihat lagi di sini, ini kalau secara dari samping. Nah, pectoralis majornya ini tuh dia ada di belakang kayak si mamae. Kalau mamae itu kan hampir kayak lemak gitu kan. Nah, jadi di belakangnya itu ada yang namanya pectoralis major. Nah, nih. Ini clavicula dan juga sendi sternoclavicula. Nah, mungkin ini akan dijelasin.
Nah, jadi kita lihat ini adalah si klavikula kanan dari tampak permukaan yang superior. Nah, jadi dia itu terdiri dari ekstremitas acromialis, corpus clavicula yang di tengahnya ini kan. Nah, kemudian kalau yang di sini itu ada ekstremitas ternalis. Pokoknya cara membedakannya kita lihat aja yang mana yang lebih tajam, dan juga ingatin kalau yang kanan itu tuh dia kayak ada bagian yang menonjol dan juga lebih besar daripada bagian yang kirinya ini. Kelihatan? Nah, terus kalau uh, pada bagian inferior ini kita lihat ya. Nah, di sini tuh dia terdapat sulcus musculi subclavii. Sulcus ini tuh ibaratnya kayak ada gimana ya? Anggapannya kayak ada celah, bukan celah juga sih, cuma kayak paham dilihat. Nah, dia kayak ada bagian yang agak menonjol, cuma menonjolnya ke arah dalam. Terus di sini juga ada impressio ligamenti costoclavicularis. Pokoknya nanti kalian lihat aja kalau dari tampak inferior dilihat kalau ada bagian yang bulatan-bulatan itu namanya adalah impressio ligamenti costoclavicularis. Oke? Okay? Nah, kemudian radius dan juga ulna. Nah, mungkin ini ke bagian yang radius dan juga ulna. Oke, ini dilihat ini tuh pada bagian lengan kita, lengan pada bagian bawah. Mungkin kalau nanti teman-teman rasain itu bakalan kerasa kok yang mana radius, yang mana ulna. Kita lihat ini adalah si radius. Nah, si radius ini tuh umumnya kayak yang pada bagian Nah, radius ini tuh pokoknya dia kayak lebih pendek, sedangkan si ulnanya dia lebih panjang. Kemudian kalau radius, ini kalau kita lihat pada preparat kampus kita, maka pokoknya kalian lihatin aja, kalau ujungnya ini tuh tajam, berarti namanya adalah si radius gitu. Nah, kemudian pada bagian tangan ini tuh sebenarnya banyak banget. Ada musculus extensor indicis tendo. Nah, di mana dia tuh kayak ada apa ya, yang gunanya itu adalah untuk menggerakkan jari-jari kita. Pokoknya banyak sekali musculus-musculus pada lengan. Mungkin sedikit. Ini kalau yang di sini namanya musculus extensor carpi ulnaris. Ada juga musculus extensor carpi radialis brevis. Kemudian ada musculus extensor carpi radialis yang longus. Tuh. Kemudian falang, jari-jari. Nah, kemudian kalau arteri dan juga si venanya ini arteri ya. Arteri di tangan, mungkin ini arteri brachial, radial, recurrent, interosseous arteri. Lihat. Ada deep palmar, kemudian princeps pollicis arteri, radialis indicis arteri, superficialis palmar, kemudian pokoknya banyak banget. Si arterinya mungkin gak bisa disebutin satu-satu ya. Terus apalagi? Nah, kemudian falang ataupun jari-jari. Mungkin ini tampak pada bagian kanan yang bagian atasnya ini.
Nah, jadi falang yang bagian distal dia itu tuh terdiri dari kaput ataupun kepala. Kemudian ada tuberositas, korpus, dan juga basic. Kemudian ada lagi, kalau yang median dia terdiri dari kaput, korpus, dan juga basis. Kalau yang proksimal sama dari kaput, korpus, dan juga basis. Kalau yang metakarpal dia itu sama juga. Kalau yang karpalia dia terdiri dari homulus, osis, hamatis, hamatum. Pokoknya kalau ada bagian yang besar-besar di sini. Nah, ini dilihat. Nanti kalian raba sendiri aja, bakalan kerasa kalau yang mana homulus, osis, hamatis. Kemudian ada os capitatum, ada os pisiform, dan juga os triquetrum, dan juga os lunatum. Gitu. Ini gambarannya. Nah, kemudian buat yang menggerakkan gerakan tangan kita ini tuh dia ada yang ligamen. Nih, ligamennya. Ligamennya ada metacarpium transversum superficial, ada arteri digital palmar propriae, nervus digitalis palmaris proprii, ada fascioli transversi aponeurosis palmaris. Tuh. Kemudian di sini ada otot intrinsik tangan. Pokoknya banyak banget deh. Plexus. Dah, mungkin videonya akan kita lanjutkan ke yang pada bagian penjelasan anatomi muskuloskeletal di regio abdominis, pelvis, perineum, dan juga membri inferioris atau pada bagian ekstremitas bawah. Kini ini kita lanjut kepada bagian ekstremitas bawah terlebih dahulu ya. Jadi pada bagian ekstremitas bawah dia itu tuh banyak sekali terdiri dari flexus, lumbosakral, dan juga coccygeus, lumbal, dan juga arteri-arteri lain. Terus ada bagian lutut. Nah, di lutut ini tuh juga nanti akan kita lihat pada bagian tampak medial dan juga lateral, anterior, dalam, dan lain-lain. Terus kalau pada bagian tungkai bawah, nah tungkai bawah ini tuh dia terdiri dari tibia dan juga fibula. Kemudian ada juga mengenai perlekatan otot. Terus nanti bisa juga kita lihat dengan potongan superficial, intermedial, dalam, dan lain-lain. Terus kalau bagian tumit dan juga kaki di sini tuh nanti akan dijelasin mungkin sedikit aja mengenai tulang kaki, calcaneus, tumit, ligamen, dan juga tendotumit, dan lain-lain. Kemudian saraf dan juga pembuluh darahnya, serta ada pemindaian regional, misalnya kayak nervus fibularis communis, dan juga nanti akan dilihatin juga foto ronsennya, autogram, dan juga MR dari panggul. Nah, mungkin ini kita lihat dulu dari ekstremitas bawah ataupun kaki. Jadi kakinya ini tuh tampak pada bagian anterior. Ini anterior, ini yang superior. Nah, jadi pada bagian anterior di situ tuh yang paling atas ini tuh adalah crista iliaca. Crista iliaca, kelihatan? Nih, crista iliaca yang di sini. Kemudian ada spina iliaca anterior superior, kemudian ada ligamen inguinal, musculus tensor fasciae latae, dan juga musculus sartorius. Musculus sartorius itu tuh dia kayak sejajar sama si venisnya. Nah, kita lihat pokoknya yang di daerah-daerah situ. Kemudian ada musculus vastus lateralis.
Kemudian ada musculus rectus femoris, tractus tibialis, fibularis, dan juga nih ada tibialis anterior, serta malleus lateralis, serta nanti ada musculus extensor digitorum yang longus. Pokoknya ini. Dan juga ada musculus extensor hallucis longus ataupun tendo. Itu tuh yang bagian dekat sama yang jempolnya. Kemudian kalau kita lihat dari tampak posterior, ini akan terlihat gluteus maximus ataupun pada bagian bokol ini akan kelihatan. Terus sulcus gluteal kelihatan. Ini tractus. Oke. Nah, kemudian ini bisa kita lihat lagi. Ini ada bagian yang berwarna-warna kan. Nah, jadi batas skematik dermatom dia itu tuh nantinya akan memperlihatkan segmen berbatas tegas sebenarnya terdapat pada area tumpang tindih yang cukup besar antara dua dermatom yang bersebelahan. Nah, mungkin ini kita lihat ya. Nih, dimulai dari S1 sampai ke L1. Nah, jadi L1-nya ini tuh dia kayak di atas bagian atas penis kayak sejajar sama bagian itunya. Terus sehabis penis sejajar sama sehabis penis itu bagian L2. Kemudian kita turun L3 sampai nanti ke bawah. Kemudian ini tuh ada gerakannya fleksi dan juga ekstensi. Nah, kalau fleksi itu tuh pada bagian L2 sama L3. Kemudian kalau yang ekstensi dia L5 sama bagian yang S1. Nah, kemudian kalau lutut nih, lutut ekstensi yang jadinya terjadi pergerakan itu adalah L3 sama L5. Kalau yang fleksi itu ada L5 dan juga S1. Kemudian ini kalau bagian kakinya. Nih, kalau dorsopleksi itu L4 sama L5. Kalau plantar fleksi itu S1 sama S2. Kalau pada bagian kaki inversinya L4 sama L5, eversinya L5 sama S1. Nah, terus di sini tuh ada saraf dan pena. Banyak banget persarapannya. Mungkin di sini akan disebutkan sedikit. Ada nervus cutaneus femoris lateralis, nervus cutaneus surae lateralis, dan dia itu tuh merupakan bagian dari nervus peroneus fibularis yang komunis. Kemudian ada lagi nervus digitalis dorsalis medialis dan juga vena marginalis medialis. Mungkin itu sedikit. Nah, mungkin ini kita lihat pada bagian yang tulang panggul ataupun koksei. Tulang panggul ataupun koksei. Nih, mungkin nanti bisa dilihat pada preparat kampus kita bentuknya ya seperti ini guys. Nah, kemudian ini ada bagian ujung yang nggak terlalu tajam, cuma dilihat kan kayak ada penonjolan. Nah, penonjolan ini tuh namanya spina iliaca posterior superior.
Kemudian kita turun ke bawah, ini tuh di bawah lekukan. Pokoknya kalian ingatin aja, dia itu kayak ada lekukan seperti gunung gitu. Cuma bentuknya kayak miring ke samping kan, bukan kayak gunung yang ke atas gitu. Nah, jadi namanya itu adalah spina iliaca posterior yang inferior. Kemudian, nah, biasanya ini tuh juga ditanya dari atas si spina sampai ke sini, hampir mencapai yang bulatan ini, cuma di sini tuh kayak ada kelihatan kan, nah garis-garis gitu, jadi namanya itu adalah Kemudian kita lanjut. Nah, ini tuh ada yang namanya crista iliaca. Nah, jadi si crista iliaca ini tuh dia merupakan bagian yang di dalamnya itu tuh terdiri dari linea intermedia, tuberculum, iliacum, labium externum. Nah, pokoknya kayak pokoknya kalian bayangin aja, ini kan kayak ada sebuah bentuk ya, terus ini garis yang paling pinggir, kemudian setelah garis yang paling pinggir itu dia kayak ada membentuk garis, cuma hingga jadilah kayak sedikit gitu. Nah, ini kan antara ini ke sini dikit aja kan. Nah, jadi di bagian itu tuh ada nama-namanya tersendiri, oke? Kemudian ini nih, ada lagi bagian ujungnya, hampir sama kayak tadi, cuma kalau yang tadi dia itu penonjolan satu sama penonjolan yang satunya lagi, dia kayak jaraknya tuh dekat. Kalau yang satunya ini tuh dia agak jauh. Nah, bisa dilihat kan? Jadi namanya itu adalah spina iliaca anterior yang superior dan juga spina iliaca anterior yang inferior gitu. Kemudian ini kalau ada yang bagian bulatan itu namanya acetabulum. Biasanya kalau pada uprak anatomi itu tuh bakalan ditanyain juga. Acetabulum. Kemudian itu ada lagi facies lunata, ada incisura, acetabuli, serta ada limbus atau margo acetabuli. Jadi dia itu tuh kayak yang bagian tengah dari bulatan yang paling dekat sama yang lubang ini. Nah, kalau yang lubang ini tuh namanya adalah foramen obturatum. Pokoknya kalian ingat aja, foramen itu artinya lubang. Pokoknya kalau yang ada bagian lubang namanya foramen obturatum. Gitu. Kemudian ini ada ramus. Dekat lubang ada ramus inferior, osis pubis, dan juga ada ramus osis ischii gitu. Oke, lanjut. Mungkin habis ini kita akan lanjut pada bagian toraks.
guys. Nah, ini kita lanjut kepada bagian femur. Nah, jadi femur ini kita lihat di sini ada yang bagian anterior sama yang posterior. Nah, terus pada bagian anterior ini tuh kalian akan melihat yang namanya itu neck ataupun leher. Jadi pokoknya ingetin aja kalau dekat yang bulatan-bulatan ini terus kayak ada batangannya itu namanya adalah si lehernya. Nah, kemudian yang ini namanya adalah si trochanter mayor. Trochanter mayor. Kita turun lagi. Kalau yang bulat ingetin kepala. Kepala artinya adalah dalam bahasa anatomi itu adalah kaput. Di sini tuh namanya adalah caput ossis femoris. Kemudian fovea capitis ossis femoris. Nah, kemudian di bawahnya lagi namanya itu adalah si column ossis femoris. Turun ke bawah. Nah, turun ke bawah kalau dia itu kayak ada tonjolan tulang, namanya thoracanter minor. Thoracanter minor. Terus ada linea interthoracanterica. Oke. Kita ke bawah. Nah, di bawah ini adalah lateral epicondyle. Terus kita ke bawah lagi, dilihat pada bagian. Nah, kalau misalnya dia ada bagian tajam, ingetin aja berarti ini tuh adalah bagian yang anterior. Ini namanya adalah lateral condyle. Terus patellar surface. Kemudian ini kita lihat pada bagian yang posteriornya. Kalau pada bagian posterior ini sama ada kaput dan juga thoracanter. Tapi di sini tuh terlihat fovea capitis ossis femoris. Pokoknya kalau fovea ini tuh kayak ada lubang dikit, bukan lubang, cuma kayak ada bagian yang arahnya itu ke dalam gitu. Beda kan pada yang satunya tadi tuh, ada fovea capitis ossis femoris. Ini ada kolom, crista interthoracanterica. Udah. Nah, kemudian di sini juga akan terlihat calcar femoral. Terus ada juga thoracanter minor, linea pectinea dan juga tuberositas glutea. Nah, kemudian di sini tuh ada lubang nutrient foramen. Pokoknya ingatin aja kalau ada foramen berarti dia kayak lubang. Kemudian kita masuk ke yang otot panggul dan juga paha pada tulang. Nah, jadi di sini tuh ada musculus articularis genus. Kalau pada buku letter ini warnanya beda sendiri kan, ini kayak ada bulatan-bulatan gitu. Dia origonya adalah musculus intercularis genus. Ini ada musculus adductor magnus. Nih, yang warna biru. Musculus adductor magnus ini.
Nah, kemudian ini otot panggul dan juga paha dari tampak lateral. Jadi di sini tuh ada crista iliaca. Crista iliaca yang pada bagian kuningnya dilihat ya. Nah, ini bagian-bagian kuning. Kemudian ada aponeurosis glutea di atas musculus gluteus medius. Kemudian ada vastus laterali, tractus iliotibialis, musculus biceps femoris, musculus semimembranosus, dan juga ada ligamen kolateral fibular. Nah, kemudian dia itu ada flexus lumbosakral dan juga coccygeus bisa dilihat. Nah, jadi di sini tuh banyak sekali persarapan-persarapannya. Jadi kita mulai dari yang pertama itu adalah nervus intercostalis 12, kemudian nervus subtotalis 12, nervus ilio hypogastricus yang T12 sama L1. T12 sama L1. Nah, terus ini di sini tuh juga ada nervus splenici velvici. Letaknya itu kayak di bagian S3. Kemudian ada lagi di S2 dan juga S3-nya itu juga ada nervus cutaneus perforans. Kemudian cabang ke musculus levator ani dan juga musculus coccygeus itu adalah S3 dan juga S4. Terus, nah, kemudian ada di sini tuh nervus ischiadicus atau sciaticus. Nah, ini. Jadi di sini tuh dia terbagi dua, ada dua nervus, yaitu nervus veroneus fibularis communis. Dia itu ada di L4, 5 sama S1 dan juga S2. Nah, kemudian ada itu nervus tibialis di L4, L4, 5, S1, S2 sama S3. Nah, kemudian ada juga nih cabang ke musculus quadratus femoris dan juga gemellus inferior. Dia itu ada di L4, 5 sama S1. Nih kita lihat persarapannya di sini. Nah, sejajar sama S1, S2 kan. Nah, terus ada nervus gluteus superior. Dia di L4, 5 sama S1. Kemudian cabang ke musculus piriformis S1, 2, nervus obturatorius L2, L3 sama 4. Kemudian ada nervus ischiadicus, nervus cutaneus femoris posterior S1, S2, S3. Nervus ischiadicus atau sciaticus, nervus veroneus fibularis communis dan juga nervus tibialis. Nah, kemudian di sini tuh ada yang namanya rami ventrales nervus spinalis. Jadi dia itu dari T12, kemudian L1, L2, L3, L4 sama L5. Nah, kalau dia itu yang di T12 ada nervus
subkotalis. Nervus subkotalis. Kemudian kalau yang di L1 ini tuh dia ada rami comunicantes albi dan juga grisei. Nah, terus dia itu ada lagi kan cabang-cabangnya. Cabangnya itu namanya nervus iliohypograsticus dan juga nervus ilioinguinalis. Nah, terus ada lagi nih cabangnya nervus genitofemoralis. Terus yang di L2 ini tuh ada nervus cutaneus femoralis. Kemudian di L3, L4 sama L5. Nah, ini ada juga rami comunicantes grisei. Yang di L4-nya itu ada 2, rami muscularis ke musculus iliopsoas dan juga nervus femoralis. Terus ada nervus obturatorius accessorius, seringkali ini tuh tidak ditemukan. Kemudian ada juga nervus obturius truncus lumbosacralis. Nah, pokoknya dia itu tuh ini kalau yang kuning dia itu adalah cabang yang posterior. Kalau yang hijau berarti cabangnya itu adalah ke bagian anterior. Oke, mungkin di sini saya akan ngejelasin sedikit tentang vaskularisasi dari sistem muskuloskeletal. Nah, jadi secara umum dulu, si otot dan tulang ini tuh kan dia mendapatkan darah dari yang namanya itu arteri. Arterinya itu arteri besar yang regional, di mana dia ini tuh bercabang menjadi arteri kecil. Kemudian tugasnya adalah untuk penetrasi ke jaringan otot dan juga tulang. Nah, kalau misalnya nih, kalau tulang dia itu tuh mendapatkan darah dari nutrien arteri, di mana nantinya dia itu tuh akan masuk ke kanal tulang, kemudian masuk ke bagian medula. Kemudian ada periosteal vessel, dia itu nantinya akan menyuplai korteks ke luar. Kemudian metapithelial dan juga epithelial arteri. Nah, kalau otot ini tuh dia menerima darah dari arteri regional, di mana si arteri yang regional ini tuh dia terdiri dari 3. Ada yang thoracika interna atau pada bagian toraks. Kalau pada bagian lengan, kalau itu tuh ada 3, brachial, radialis, sama ulna. Kalau pada bagian kaki itu dari arteri femoralis sama yang poplitea. Nah, kemudian ini tuh mungkin agak contoh yang sedikit spesifiknya. Kalau bagian bahu dan juga lengan bagian atas, arteri utamanya itu tuh adalah arteri subclavia, kemudian ke aksilaris dan juga kemudian ke brachial. Nah, kalau venanya itu vena aksilaris dan juga cephalika. Kalau lengan bawah itu arteri radialis dan juga ulna. Venanya sama, namanya juga sama, arteri radialis dan juga ulnaris. Kemudian kalau pada bagian kaki itu arteri femoralis,
kemudian ke poplitea sampai ke tibialis. Kalau yang venanya, vena femoralis sama subvena. Nah, kemudian di sini tuh ada inervasi, mungkin flexus saraf penting. Flexus saraf penting ini tuh di sini seperti misalnya flexus cervicalis itu tuh C1 sampai dengan C4. Jadi di situ dia akan menginervasi otot leher dan juga sebagian diafragma via dari nervus phrenicus. Kemudian kalau itu flexus brachialis itu dari C5 sampai dengan T1. Jadi dia itu tuh akan menginervasi seluruh dari membrum yang superior atau pada bagian si ekstremitas bawah, ekstremitas atas. Kemudian ada cabang penting, misalnya kayak nervus musculus cutaneus itu pada bagian flexor lengan atas, nervus medianus itu flexor dari pergelangan dan juga tangan bagian yang lateral. Kemudian nervus ulnaris, nervus radialis dan juga axillaris. Kemudian flexus lumbalis itu tuh dari L1 sampai dengan L4 dan juga sakralis. Sakralis itu tuh dari L4 sampai dengan S4. Jadi dia itu akan menginervasi ekstremitas bagian bawah. Nah, kemudian ada juga catatan penting kalau dia itu tuh nervus femoralis, maka yang di inervasinya itu adalah flexor panggul, extensor lutut. Kemudian nervus obturatorius, dia tugasnya adalah untuk adduktor paha. Adduktor paha, kemudian nervus ischiadicus atau sciatic, dia itu merupakan cabang yang terbesar. Dia akan ke tungkai bawah. Terus nervus tibialis dan juga perineus, dia itu tuh otot tungkai bawah dan juga kaki. Terus kalau hubungan klinik, misalnya nih, kalau dia itu yang cedera vaskular, maka dia akan iskemia tulang atau otot sehingga akan terjadi nekrosis. Kemudian kalau dia itu yang cedera itu adalah saraf, maka akan terjadi paralisis ataupun parestesia. Contohnya nih kayak wigging scapula atau kerusakan musculus thoracicus yang longus. Kemudian bisa juga terjadi drop foot atau kerusakan musculus perineus. Nah, mungkin kalau pada bagian lutut, nah ini bagian lutut ada bagian bulat, namanya itu adalah condylus medialis femoris. Lihat kan ini gambarnya, nih yang bulat ini, oke? Nah, terus saat sendi dibuka dan juga lutut sedikit fleksi, maka di situ tuh akan kelihatan yang namanya bursa suprapatellaris. Bursa suprapatellaris. Nih, dilihat. Ini lututnya fleksi terus agak sedikit dibuka, maka akan kelihatan. Kemudian patella tahu kan tulang yang bagian bulatnya itu. Nah, terus mungkin ini lanjutan yang tadi, ada beberapa hubungan klinik atau clinical faults. Ada yang namanya itu wrist drop. Jadi yang arteri atau saraf yang terkaitnya itu adalah si nervus radialis, di mana gejalanya itu tuh nanti dia akan tidak bisa ekstensi dari si pergelangan.
Nah, kemudian ada claw hand. Kalau claw hand, saraf atau nervus yang terkaitnya adalah si nervus ulnaris. Dia akibatnya tidak bisa fleksi jari keempat dan juga jari kelima. Kalau the Dwarfwood mungkin yang terkena adalah nervus perineus profundus. Dia tidak bisa dorsofleksi dari si kakinya. Kemudian ada AVN kepala femur. Dia yang saraf yang terkena adalah arteri circumflex femoris rusak. Jadi akibatnya adalah nyeri panggul atau nekrosis. Kemudian ada compartment syndrome, di mana dia akan terjadi tekanan vaskularisasi otot hingga bisa nyeri hebat dan juga iskemi. Nah, kemudian ini ada beberapa inervasi dari trunk atau torak dan juga abdomen. Jadi inervasinya itu misalnya pada bagian otot interkostal yang dimana nantinya akan mengenai dari nervus intercostalis, yaitu pada bagian T1 sampai dengan T11. Kemudian ada juga pada bagian diafragma. Diafragma ini tuh yang terkena adalah nervus phrenicus, yaitu C5 dan juga C3. Jadi ada juga otot dinding abdomen itu dari T6 sampai dengan L1, yaitu pada bagian segmental. Nah, mungkin di sini ada beberapa penyakit terkait masalah vaskularisasi. Yang pertama itu adalah AVN atau vascular necrosis, di mana terjadinya kematian jaringan. Jadi jaringan tulangnya itu tuh mati akibat gangguan dari si aliran darah. Lokasi terseringnya itu pada hip joint atau kepala femur, humerus, scaphoid, dan juga talus. Penyebabnya bisa trauma, obat steroid jangka panjang, dan juga alkohol, serta penyakit, misalnya kayak penyakit lupus, sickle cell anemia. Mungkin kalau buat diagnosisnya bisa kita tegakkan dengan X-ray atau gold standarnya itu bisa dengan MRI. Terus tata laksananya bisa kita kasih NSAID dan juga fisioterapi. Kalau misalnya operasi bisa dengan core decompression, osteotomi, dan juga artroplasti. Kemudian, nah mengenai compartment syndrome, gejala khasnya itu adalah 6P, yaitu pain, nyeri hebat, pelor atau pucat, pulselessness, denyut nadinya tuh hilang, kesemutan, paralisis, dan juga dingin pada bagian ekstremitas. Kemudian DVT atau deep-vein thrombosis itu trombus pada venanya dalam ekstremitas bawah, maka resikonya bisa terjadinya emboli varu. Buat tata laksananya bisa dikasih antikoagulan, misalnya kayak heparin dan juga warfarin, terus early mobilization dan juga kompresi. Kemudian kalau yang kerusakan saraf udah dijelasin tadi, misalnya kayak wrist drop, claw hand, carpal tunnel syndrome. Nah, kalau carpal tunnel syndrome ini tuh mungkin dia saraf yang terkait adalah dari nervus medianus. Penyebabnya adalah repetitive motion, kehamilan, DM, hipotiroid bisa, atau gangguan rematik. Terus tata laksana bisa kita kasih Risflin pada malam hari, kortikosteroid lokal, dan juga rilis bedah. Nah, kemudian ada juga meralgia parestetika. Di sini saraf yang terkait adalah nervus cutaneus femoris lateralis.
Tata laksananya hindari yang namanya kompresi, analgesik, dan juga kita blok sarafnya. Kemudian ada gangguan neuromuskuler lainnya, misalnya kayak Bell palsy. Itu tuh yang terkena adalah si nervus facialis, yaitu di pada yang perifer. Kemudian nervati perifer pada DM, poliomyelitis, dan lain-lain. Kalau myelitis ini tuh seringnya kayak infeksi virus poliovirus, yaitu motor neuron otot ekstremitasnya sehingga jadi lumpuh dan juga asimetris. Terus mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan banyak sekali kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.